Lo tahu gak sih rencana pemerintah untuk menghancurkan internet, Son? Dalam waktu dekat ini. Sudah berjalan. Jadi belakangan ini negara-negara besar kayak Amerika, Inggris, dan Australia itu lagi gencar banget, Son, untuk mengontrol internet. Nah, yang bikin gue mikir, jangan-jangan Indonesia juga mulai ngikutin jejak mereka nih, Son. Jadi semua ini berawal dari Inggris, Son, di mana mereka mengeluarkan sebuah pasal yang bernama Online Safety Act yang sudah mulai aktif sejak tanggal 25 Juli tahun 2025 kemarin, Son. Di mana pemerintah Inggris mengharuskan aplikasi-aplikasi yang berpotensi punya konten-konten yang bahaya untuk anak-anak buat ngelakuin verifikasi data pribadi ke semua usernya, Son. Lo bagus dong harusnya. Ya tergantung, lo aware apa enggak tentang kebocoran data. Jadi banyak platform besar yang udah ngikutin ini, Son. Contohnya kayak Reddit yang minta verifikasi pribadi ke usernya lewat sebuah perusahaan yang namanya Persona. Terus Spotify juga, Son. Discord, bahkan YouTube, Son. Wih, Sebentar lagi semuanya bakal minta data pribadi lo deh pokoknya. Mulai dari selfie, nomor HP, sampai KTP pribadi lo, Son. Dengan alasan buat ngelindungin anak-anak dari konten yang berbahaya. Jadi nanti kalau lo mau dengerin lagu di Spotify, lo bakal dimintain KTP dulu, Son. Dan yang anehnya nih, Son, nih, kayak YouTube misalnya. YouTube kan udah punya YouTube Kids sebenarnya. Alasan apa lagi yang mau lo pakai? Jadi ini kan udah aktif ya, Son, ya, pasalnya di Inggris. Sehari setelah pasal ini mulai aktif, sebuah aplikasi VPN yang bernama Proton VPN langsung naik sebanyak 1.800% Son usernya. Dan bukan cuma Proton, hampir semua VPN itu melonjak drastis angka usernya. Kenapa, Bang? Kok orang-orang Inggris pada takut banget? Kan cuma dimintain foto KTP doang. Ya, tahu sendirilah berapa banyak kasus kebocoran di dunia ini gitu ya. Bukan cuma di Indonesia loh, dunia. Bahkan sebuah perusahaan besar nih, Son, yang bernama Authentics yang kerjanya nampungin data verifikasi, itu aja kehack gede-gedean, Son. Sampai jutaan data pribadi itu klik semua di Telegram, Son. iya, padahal spesialisnya dia ya. Spesialisnya dia udahan. Lu bayangin aja deh, data KTP kalian, selfie verifikasi, nomor HP itu semuanya ada di tangan hacker internasional. Bisa ngelakuin banyak hal itu mereka pakai data kita. Dan lu tau gak, Son, siapa kliennya Authentics? Siapa? TikTok dan X, Son. Yang bikin makin jadi bahaya nih, Son, konten-konten yang dianggap berbahaya bagi anak ini luar biasa luasnya, Son. Jadi bukan cuman misalnya konten jorok atau konten sadis doang gitu. Tapi sampai konten penting pun itu bisa keblokir. Bahkan di luar negeri mereka tuh udah mulai ngeblokir informasi soal climate change. Terus ya isu-isu sosial seperti yang terjadi di Gaza tuh ditutup juga. Jadi orang-orang ini pada jengah gitu, Son, sama dunia internet ini gitu. Makanya sekarang ada sebuah movement yang namanya A Clippy Movement, dimana orang-orang tuh pada ngeganti display picture mereka jadi gambarnya Clippy. Jadi Clippy itu kayak semacam Siri-nya Microsoft Word kali ya, yang bentuknya kayak klip itu. Yang zaman dulu. Yang ada matanya, tahu kan lu? Tahu. Nah, kenapa pakai gambar Clippy? Karena zaman dulu Clippy itu cuma fokus ngebantu kita aja gitu, Son, tanpa nyolong-nyolongin data dan berusaha nyodorin iklan kayak kebanyakan aplikasi zaman sekarang. Jadi ini kayak bentuk perlawanan gitulah kepada perusahaan tech zaman sekarang. Ya termasuk ke Microsoft sendiri juga, Son, sebenarnya. Tentunya semua ini dilakukan karena orang-orang udah semakin muak dengan keadaan internet yang makin hari makin amburadul. Gimana menurut kalian?